Nama gue Respati Adi, biasa dipanggil Adi KZ. Gue mau cerita mengenai mobil yang punya arti luar biasa besar buat gue, yaitu sebuah Toyota Corolla 13 SE yang populer dikenal sebagai KZ. Mobil ini mengawali hidupnya sebagai alat transportasi untuk keluarga gue yang dibeli brand new oleh almarhum bapak di bulan Oktober tahun 1987, yang kemudian dipakai secara turun-temurun oleh almarhum bapak, kemudian almarhum kakak gua, lalu kemudian dihibahkan ke gua di tahun 1999. Mobil ini bisa dibilang sebagai monumen pencarian jati diri buat gue, karena sejak dihibahkan itu gue mulai belajar untuk main mobil, kalau bisa dibilang ya, yang membuat gue banyak sekali explore tentang apapun yang berkaitan sama mobil, dari mulai melakukan ubahan yang kecil-kecil sampai sesuatu yang mungkin gak bijaksana pun banyak gue lakukan di mobil itu. Dan semua perjalanan sejak tahun 99 itu membuat gue menjadi Adi KZ yang sekarang. Gue juga mau cerita mengenai kenapa gue dipanggil Adi KZ, yang alasan utamanya adalah karena mobil ini. Mengingat gue sejak awal udah begitu attachnya sama mobil ini. Mobil ini ngomong-ngomong punya plat nomor B1702KZ yang punya arti 17 Februari yang merupakan tanggal pernikahan orang tua gue, dan KZ yang merupakan inisial kedua orang tua gue. Meskipun nggak tepat ya, karena sebenarnya inisial orang tua gue itu K dan S yang plat nomornya tersemat di Starlet gue, dan mobil ini adalah hasil twist dari plat nomor B1702KS jadi B1702KZ. Nah, KZ nih ini dua huruf yang jadi inisial ini adalah sesuatu yang gue bawa menjadi nickname gue karena alasan emosional yang membuat gue sangat attached sama mobil ini. Jadi sejak awal memang mobil ini gue kasih nama, dua huruf terakhir dari plat nomor mobil ini adalah KZ, dan gue attach ke mobil gue ke nama gue menjadi Adi KZ. Nah, selama perjalanan gue dengan mobil ini sampai akhirnya di tahun 2020 bisa dibilang terbengkalai, yang berarti udah berapa tuh, 21 tahun gue pakai, sampai akhirnya terbengkalai karena gue punya prioritas lain. Membuat gue sebenarnya agak patah hati juga ngelihat kondisi terakhirnya, karena gue cuekin lah selama kurang lebih 3 tahun. Dan belum lama ini kakak gue meninggal, yang dimana kakak gue juga merupakan bagian dari kehidupan mobil ini di masa lalu ya. Membuat gue merasa punya kewajiban atau ke-trigger untuk menghidupkan kembali lah mobil ini. Dengan kemampuan dan kesempatan yang ada saat ini, gue memutuskan untuk revive mobil inilah, kalau bisa dibilang ya. Dan mungkin gambar-gambar ini bisa menunjukkan proses bagaimana gue menghidupkan kembali mobil ini, yang kemarin diawali dengan
Mengawali dengan hal yang paling simpel adalah memasang rodanya kembali dan menjatuhkan mobilnya lagi ke tanah agar bisa gliding. Dan sebagai proses awal, menimbang mobil ini akan diperbaiki di segala sektor. Jadi untuk membantu proses pihak-pihak lain dalam melakukan perbaikan tersebut, gue memutuskan untuk membongkar sebagian besar komponen yang ada di mobil, terutama interior dan ruang mesin, sendiri dibantu oleh teman-teman baik gue lah. Jadi gue mulai bongkar interiornya dibantu sama Rinto yang merupakan anak buahnya Mas Moti. Bongkar interiornya gue simpan, semua bagiannya gue simpan dengan baik untuk kemudian gue bersihin nanti. Lalu setelah bongkar interior itu, mobilnya akan gue kirim ke Mas Moti untuk dibongkar mesinnya dan semua perangkat yang nempel, hingga mobilnya tersisa body shell yang bisa gliding dengan roda, rolling body shell lah kalau bisa dibilang. Nah, kembali ke cerita mobilnya sendiri. Kenapa mobil ini gue bilang sebagai monumen pencarian jati diri? Karena sepertinya hampir semua hal yang sifatnya eksperimen tuh pernah gue lakukan di mobil ini gitu. Mulai dari gaya yang sopan, karena dulu gue masih banyak dilarang sama orang tua gue untuk melakukan terlalu banyak ubahan. Jadi dimulai dari hanya ganti velg, mulai dari ngewarna-warnain lampu biar tampilannya beda, terus mulai nambah klip spoiler yang gue ambil dari mobil lain, jadi custom fit sendiri di rumah, dibor sendiri di rumah. Terus mulai nyeperin, bahkan kalau gue boleh cerita, pertama kali gue nyeperin mobil itu gue lakukan sendiri di rumah, karena sebelumnya gue cukup sering ngebantu teman gue nyeperin mobil dan memperhatikan apa yang dilakukan sama tukang per. Jadi karena minimnya biaya, minimnya kemampuan dari segi finansial, akhirnya nyeperinnya itu gue lakuin sendiri. Yang gue ambil dari pernya sendiri, yang gue pakai tuh gue ambil dari bekas mobil temen gue. Nyeperin, terus mulai ada nabung-nabung, nyolong duit dari duit sekolah lah, duit kuliah lah, mulai ganti job, sampai akhirnya mobil ini perlahan mengarah ke format dimana gue pasang velg lebar, ban narik, dan sebisa mungkin seceper-cepernya lah gitu. Nah, sebenarnya secara nggak langsung proses gue bikin format mobil yang terakhir ini sebenarnya ngerusak mobilnya lah gitu. Mungkin dari yang paling simpel adalah fendernya udah rusak, terus floor yang banyak mentok ke jalan, sampai akhirnya mungkin secara perlahan bikin lantainya berkarat, dan juga bagian-bagian lainnya di sisi luar yang berkarat. Sebenarnya semua luka-luka itu pernah gue lihat sebagai karakter dari mobil ini gitu. Seakan-akan setiap lukanya bisa bikin gue mengulang kembali memori gimana caranya luka-luka itu terbentuk. Tapi sepertinya setelah sekian lama, dan seperti yang gue bilang tadi, mobilnya udah sempat terbengkalai lama, luka-luka yang mau gue pertahankan ini sepertinya udah
bijaksana lagi untuk dipertahankan, karena semakin gue pertahankan kondisi mobil yang udah dalam tanda kutip rusak ini, gue rasa perlahan akan bikin kondisi mobilnya makin buruk sampai ke titik dimana mobilnya terlalu parah untuk diperbaiki. Makanya di kesempatan ini, setelah melalui proses pemikiran yang cukup panjang, gue memutuskan untuk bikin mobilnya jadi normal lagi, jadi bagus lagi, tanpa menghilangkan karakter dari mobil inilah, bisa dibilang gitu. Jadi coba ikutin perjalanan mobilnya, gimana cara gue ngebentuk mobil ini jadi punya tampang yang jauh lebih baik tanpa menghilangkan karakter KZ yang sudah gue bentuk sejak tahun 1999.